Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya bagi sahabat-sahabat yang hadir di dalam pengajian rutinan Kamis malam Jumat ini di Pondok Uripe Allah. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di malam ini dengan mengembahkan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada malam yang indah ini kita buka bersama di dalam surat Al-Baqarah. Bagi yang memegang Al-Quran silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan di dalam agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu makna yang tersurat. Dan yang kita kaji bersama adalah makna yang tersirat, makna dari langit, makna dari Allah, makna dari atas, agar kita bisa memahami apa makna yang sebenar-benarnya yang untuk
sebagai pedoman agar bermanfaat pada tiap-tiap diri manusia. Artinya tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Apa makna dari sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Jalan yang benar itu adalah ketika la maujudan illallah. Jalan yang benar itu ketika la ilaha illallah sudah nyata pada hati sahabat-sahabatku. Itulah jalan yang benar. Dan jalan yang salah adalah ketika sudah nyata diri kemanusiaannya di dalam hatinya. Jalan yang sesat adalah ketika sudah wujud manusianya di dalam dadanya, yang ada hanya wujud manusia, sehingga Allahnya tak wujud, Allahnya gaib, Allahnya tak ada, Allahnya adam, Allahnya fanah, Allahnya mati. Yang hidup di dalam dada manusianya masih manusianya. Inilah yang dikatakan oleh Allah jalan yang sesat. Jadi perbedaan jalan yang benar dengan jalan yang sesat itu adalah berhubung ini yang berkalam Allah. Barang siapa yang nyata Allahnya di dalam dadanya, itulah kebenaran. Akan tetapi barang siapa yang nyata kemakhlukannya, yang mana kemakhlukannya menyerupai Tuhannya, ketika manusianya masih merasa ada daripada adanya Allah di dalam dadanya, itulah jalan yang sesat menurut Allah. Akan tetapi bila di dalam dada kita yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang kuasa masih diri manusia kita, tidak ada salahnya bagi manusia. Kebenaran bagi manusia. Kenapa? Karena manusianya telah tersesat. Karena yang jadi Tuhan masih manusianya, ya pasti benar apa yang dialaminya, apa yang dipahaminya, yang mana Allahnya gaib, manusianya yang wujud. Karena manusianya jadi Tuhan, maka bagi manusia benarlah apa yang selama ini dirasakannya, yakni kewujudan manusianya daripada kewujudan Tuhannya di dalam dadanya. Inilah tanda bahwa kita selama ini, termasuk saya, adalah orang-orang yang sesat menurut Allah. Barang siapa ingkar kepada tauhid, tauhid ini maknanya berhala. Berhala yang tertinggi, berhala yang terbesar pada tiap-tiap diri manusia kita adalah kehadiran, kewujudan diri manusia kita. Itulah yang sebenar-benarnya tauhid di sisi Allah. Karena ketika tauhid ini masih ada, ketika diri manusianya masih ada, pasti manusianya yang dibangga-banggakan, tauhidnya yang dimulia-muliakan, manusianya yang dibaik-baikkan. Inilah tauhid yang nyata selama ini. Sebagai tauhid diri manusiaku, ketika aku sholat, maka ku tauhidkan sholat-sholatku. Ku jadikan berhala-berhala sholatku.
ibadahku kujadikan berhala sesembahanku, zikiranku kujadikan berhala sebagai aku yang bisa berzikir, aku yang bisa membaca Al-Quran, aku yang bisa bersolawat, dan semuanya diakui bahwa hanya manusia yang bisa. Berarti manusia jadi khalik, sedangkan Allah jadi makhluk. Seolah-olah Allah tak bisa berbuat banyak pada diri manusia kita. Itulah tauhid yang nyata pada diri kita selama ini yang tak pernah kita sadari. Setelah ibadah, setelah sholat, setelah berbuat baik, kita merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kekayaan kita bangga-banggakan. Kendaraan kita bangga-banggakan. Ibadah-ibadah kita bangga-banggakan. Inilah manusia penyembah tauhid, penyembah hawa nafsu. Agamanya setan. Jadi pada intinya, bila Allahnya gaib, yang wujud ya pasti manusia. Agamanya ya agama hawa nafsu. Berbeda-beda agama, saling mengejek antar agama, saling menghina antar agama, saling mengkafir-kafirkan antar agama, karena manusianya berada di dalam agama setan. Ya diadu domba oleh setan itu supaya manusia bercerai-berai. Barang siapa ingkar kepada tauhid, yakni bagi manusia yang beriman, maknanya manusianya ingkar kepada keberadaan diri manusianya karena yang ada hanya Allah, maka itulah orang-orang yang beriman. Akan tetapi bila manusianya tidak ingkar, tidak murtad kepada tauhid, manusia tidak ingkar, tidak murtad kepada keberadaan dirinya, berarti manusianya masih nyembah tauhid, nyembah berhala dirinya sendiri di dalam dadanya. Maka sesungguhnya dia berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Maka bagi sahabat-sahabatku, tidakkah kita dulu pernah tidak ada sebelum kita terlahir? Saya sekarang usia 51. 51 tahun yang lalu kan saya tidak ada. Anda umur berapa? Sumpama ada yang umur 30, 40, 50, 60, 70. Selama itu kan dulu kita pernah tidak ada. Nah, ketika kita tidak ada, berarti yang ada kan hanya Allah. Jadi keberadaan kita inilah tanda buktinya Allah. Akan tetapi selama ini kita ingkar dari asal usul kita. Dan seolah-olah kita ini hidup sendiri. Dadi dewe, jadi sendiri. Badannya jadi sendiri. Duduknya duduk sendiri. Berdirinya berdiri sendiri. Bekerjanya bekerja sendiri. Sholatnya sholat sendiri. Seolah-olah manusia ini tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya selama ini seolah-olah jadi sendiri tanpa Tuhan. Duduk tanpa Tuhan, berdiri tanpa Tuhan, sholat tanpa Tuhan, ibadat tanpa Tuhan, karena yang dipertuhankan
tauhid kemanusiaannya di dalam dadanya, maka semua apa yang dikerjakan hanya dimakan untuk pemuas hawa nafsunya sendiri-sendiri selama ini tanpa kita sadari. Maka seruan Allah, berpegang teguhlah pada tali Allah. Apa maknanya? Bukan tali-tali yang kita pahami. Tali Allah itu adalah tali hidup. Selama ini kan kita hanya berpegang kuat kepada tali-talinya setan, berpegang kuat kepada tali-talinya hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita tersesat dari jalan Allah. Bila kita tersesat dari jalan Allah, tapi kita mengikuti langkah-langkahnya setan, maka tinggalnya ya bersama setan di dalam neraka, api yang ada di dalam dada, api yang membakar di dalam dada, api yang membakar alam semesta, dadanya sendiri. Sehingga semua apa yang diamalkannya sia-sia, terbakar, karena manusianya tersesat dari jalan Allah. Bagaimana mungkin bisa beribadah? Manusia tersesat dari jalan Allah, bagaimana mungkin bisa sholat? Ibadat dan sholatnya hanya untuk pemuas, untuk bangga-banggaan hawa nafsunya sendiri-sendiri selama ini. Mari kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tawutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumati ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini cerita, bukan cerita besok. Surga neraka ini bukan cerita besok. Surga neraka itu adalah cerita masing-masing diri kita. Di mana kita tinggal saat ini, di dalam neraka atau di dalam surganya Allah, di dalam kedamaian di sisi Allah. Mari kita buka ayat mutasabihatnya. Allah pelindung orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman itu adalah ketika kemanusiaannya sudah fana dan binasa, yang ada hanya Allah. Itulah yang dimaksud Allah pelindung orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman rela, ridho, mati, terbaiat hatinya demi Tuhannya, maka Tuhannya sebagai pelindungnya, maka Tuhannya sebagai penjaganya, maka Tuhannya sebagai pemeliharanya, maka Tuhannya sebagai yang mengasihi sayanginya. Tuhannya yang menjadikan manusia itu tenang, damai,
Allah yang mencukupi segala kebutuhan-kebutuhannya. Itulah yang dimaksud Allah pelindung orang yang beriman. Karena di dalam dadanya manusia yang ada hanya Tuhannya, manusianya sudah tak ada lagi. Karena sebenarnya al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasianya Allah, baju-bajunya Allah, ciptaan-ciptaannya Allah. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah itu mengeluarkan manusia dari kegelapan kemanusiaannya menuju ke jalan cahaya Allah, kepada uripe Allah. Bila manusianya menjada wajada, sungguh-sungguh ingin hijrah kepada Tuhannya, sungguh-sungguh ingin kaya raya di sisi Tuhannya, sungguh-sungguh ingin bahagia di sisi Tuhannya, sungguh-sungguh ingin kedamaian dan enjoy saja di sisi Tuhannya. Itulah yang dimaksud cahaya. Cahaya yang terang benderang. Kenapa cahaya yang terang benderang? Karena di alam semesta ini yang ada hanyalah Allah. Meskipun ada banyak wujud-wujud makhluk itu, kalau tak ada wujudnya Allah, ya tak akan ada wujud-wujud makhluk. Jadi terwujudnya makhluk-makhluk itu karena di dalam singgasananya Allah, di dalam kerajaannya Allah, di dalam liputannya Allah. Itulah manusia dikeluarkan oleh Allah dari kegelapan kepada cahaya. Ini secara hakikatnya, secara Allah. Akan tetapi secara kemanusiaannya, secara syariatnya, manusia dikeluarkan dari kegelapan. Waktu manusia di tanah dulu gelap, lalu manusia diproses dari tanah hingga menjadi tumbuh-tumbuhan, sampai menjadi buah-buahan, sayuran, padi dan sebagainya. Itu pun gelap gelap manusianya. Kemudian dimakan oleh calon-calon kedua orang tua kita, sehingga makanan buah-buahan, sayuran, padi itu menjadi sel sperma dan sel telur pada calon-calon kedua orang tua kita. Itu pun kita masih gelap, dari alam gelap. Kenapa kok gelap? Karena kita tidak ada. Kemudian diperjalankan lagi oleh Allah, cikal bakalnya badan ini menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin, menjadi bayi yang suci. Itu pun di dalam kegelapan. Jadi manusia dari tanah yang gelap diproses, dihidupi, ditiupkan rohnya sejak dari tanah sampai menjadi bayi di dalam alam kegelapan. Jadi Allah akan menciptakan manusianya agar supaya manusianya bisa menyaksikan Tuhannya, bukan malah manusia menyaksikan keberadaan dirinya. Itulah Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya hingga terlahirlah sebagai bayi. Itulah yang dimaksud cahaya itu, cahaya alam semesta ini kalau menurut syariatnya. Dan orang-orang yang kafir pelindungnya adalah setan. Maknanya orang yang kafir itu apa? Ketika di dalam dadanya yang wujud masih manusianya, yaitulah orang kafir di sisi Allah loh ya. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah, katanya Allah. Karena apa? Karena pelindung manusia
pelindung-pelindung orang kafir selama ini adalah dirinya sendiri, uangnya sendiri yang dituhan-tuhankan selama ini, harta-hartanya sendiri sebagai pelindung yang dibangga-banggakan, ilmunya yang dibangga-banggakan, amalnya yang dibangga-banggakan. Inilah pelindung-pelindung manusia. Inilah setan-setan yang terkutuk itu, yang jauh, yang tersesat dari jalan Tuhannya. Jadi jalan setan ini yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Jadi dulu manusia dari cahaya Allah sejak dari tanah, ini kebalikannya. Sejak dari tanah dulu sampai menjadi bayi, menjadi janin dan bayi, itu dalam cahaya Allah. Kenapa kok cahaya Allah tadi kok diceritakan di dalam kegelapan? Itu secara syariatnya. Secara hakikatnya manusia dari cahaya Allah sejak dari tanah sampai menjadi bayi di dalam cahaya Allah. Kenapa? Karena manusianya gelap, manusianya tidak ada, dan manusianya tidak bisa ngaku-ngaku hidup ini hidupku. Manusianya masih belum bisa ngaku-ngaku badan ini badanku. Manusianya masih belum bisa mengakui ilmu ini, ibadah ini, sholat ini, kekayaan ini, pangkat ini milikku. Belum bisa mengakui apa-apa. Itulah yang dimaksud gelap. Gelap manusianya, tidak ada manusianya, yang ada hanyalah cahaya Allah. Jadi orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindung-pelindungnya, maka ketika detik-detik akhir balik tiba, manusia akhirnya memakan buah-buah yang terlarang. Hidup dimakan, diaku-aku sebagai hidupnya. Badan dimakan, diaku-aku sebagai badannya. Amal perbuatan yang ada pada antara hidup dan badan ini semuanya diaku-akui milik manusianya. Inilah manusia dikeluarkan dari cahaya Allah kepada kegelapan. Bila manusianya sudah di alam kegelapan, manusianya ya serba ketakutan, takut miskin, takut dosa, takut neraka, takut sakit, takut dihina orang, takut direndahkan orang. Semuanya serba takut. Kenapa? Karena manusia menjadikan setan sebagai pelindung-pelindungnya. Ya ditakut-takuti oleh setan. Salahnya siapa? Ikut setan. Salahnya siapa? Ikut tauhid. Salahnya siapa? Merasa manusianya yang paling ada dan merasa manusianya yang menjadi Tuhan atas apapun yang dikerjakannya. Duduk dituhani, ini dudukku. Berkata dituhani, ini aku yang berkata, Abdul Halim. Sholat dituhani, aku yang bisa sholat. Bekerja dituhani, aku yang bisa bekerja. Kaya dituhani, aku yang bisa kaya. Semuanya dituhani oleh manusia. Inilah yang dimaksud inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Siapa yang nyata di dalam dirimu? Allah atau dirimu? Bila dirimu yang nyata daripada Allah, sedangkan Allah gaib, ya diri kita inilah setan yang terkutuk itu, yang dikeluarkan oleh Allah dari cahaya Allah kepada kegelapan. Akhirnya jadi hantu-hantuhan di dalam dada-dadanya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Apa yang dimaksud penghuni neraka? Manusia masuk di dalam kegelapan dirinya, yang mana di dalam kegelapan dirinya ada neraka, api-api yang ada di dalam
dada setiap manusia, yaitu neraka, dan dibakar selama-lamanya, kekal di dalamnya. Apa maknanya kekal? Sekekal hidupnya di dunia ini. Kalau sudah mati, sudah selesai siksanya. Tapi kalau masih merasa hidup, ya disiksa terus abadan abada, kekal di dalam siksaannya. Selalu ditakut-takuti dengan prahara-prahara, kesibukan-kesibukan dunia, sehingga hatinya tidak bisa tenang, tidak bisa enjoy. Kenapa? Karena manusianya masih berlaku seperti setan. Jadi makna setan itu ya manusia, bukan ada makhluk lain selain manusia. Bukan setan yang digambar-gambarkan itu. Ketika manusianya masih merasa ada dan Tuhannya tidak ada, gaib, fana, Adam, yaitulah setan itu. Kita selama ini jadi setan kok takut setan. Sudah murtad kok takut murtad. Sudah kafir kok takut kafir. Ya inilah manusia takut kepada dirinya sendiri. Salahnya ngaku-ngaku sebagai manusia yang paling wujud daripada wujud Tuhannya. Akhirnya ya masuk jadi penghuni neraka yang serba panas di dalamnya. Inilah bahwa sebenarnya tauhid atau berhala-berhala yang dimaksud itu adalah diri manusia kita sendiri. Maka dari itu di akhir zaman, jadi di akhir zaman itu bukan besok. Manusia mengalami akhir zamannya sendiri-sendiri. Nabi Adam sudah ketemu dengan akhir zamannya. Sudah tak ada lagi Nabi Idris, Nuh dan sebagainya, sampai Nabi Muhammad sudah ketemu zaman akhirnya. Orang-orang yang sudah mendahului kita sudah ketemu zaman akhirnya. Zaman akhir kita yang bagaimana saat ini? Zaman akhir itu adalah akhirilah keberadaan diri manusiamu di hatimu dengan belajar ilmu ketuhanan, ilmu hakikat makrifat ini. Supaya apa? Supaya setan-setan, tauhid-tauhid, berhala-berhala yang ada di dalam diri, dajjal laknatullah yang selama ini selalu menentang Allah, supaya bisa ditaklukkan oleh sang juru selamat yang digambarkan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Imam Mahdi maknanya apa? Imam yang menunjukkan jalan selamat. Siapakah dia? Uripe Allah, yang menyadari bahwa hidup ini bukan hidup manusia, tapi hidupnya Allah. Inilah yang dimaksud jalan selamat, inilah yang dimaksud syafaat. Jadi jangan berharap-harap syafaat kepada makhluk. Makhluk tidak bisa apa-apa kok dicari syafaatnya. Tuhan yang menghidupi makhluk, inilah syafaat yang nyata. Yashfa'u indahu illa bi'izni. Jadi syafaat itu ada pada izin Tuhan. Jadi manusia yang mendapatkan syafaat itu adalah manusianya yang rela, yang ridho kembali kepada ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih caranya agar jiwa kita bisa tenang? Tip-tipnya bagaimana? Metodenya bagaimana? Tidak usah tip, tidak usah metode, kelamaan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah
hak-hak Allah yang selama ini engkau akui sebagai hak dirimu. Apa itu? Hidup dan badan ini, semua amal yang terjadi di dalamnya ini, kembalikan, relakan, ridhokan bahwa semua ini kuasanya Allah. Bila itu sudah dikembalikan lewat pintu bimbingan baiat, di baiat manusianya, supaya apa? Supaya hatinya tenang. Kok bisa tenang? Karena yang ada hanya Allah. Manusianya sudah dipenggal. Sifat binatangnya, bakorohnya, sapinya, lembunya, yang mana lembu atau binatang ternak ini adalah sifat-sifat kemanusiaan, sudah dibaiat dan disembelih, dikorbankan seperti di Idul Adha menyembelih lembu. Jadi yang disembelih itu sifat kebinatangan kita, bukan hewan yang di luar itu. Bila sudah disembelih ke sifat kelembuan kebinatangan kita, maka hati kita bisa tenang. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Manusianya sudah tak punya daya upaya lagi. La haula wala quwata illa billah. Maka dari itu tenang, enjoy. Kenapa? Allah yang ngurus aku. Tenang, enjoy. Allah yang melayani aku. Tenang, enjoy, Allah yang mencukupi aku. Tenang, enjoy, Allah yang memelihara aku. Inilah kedamaian itu. Karena manusianya sudah mengkorbankan diri kemanusiaannya ke hadirat Tuhannya. Rela mati syahid, mati di dalam menyaksikan hanya Allah yang ada. Bila kita sudah memasrahkan semua itu, maka tenanglah hati. Bila hatinya sudah tenang, sudah enjoy, itulah yang dimaksud oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Jadi masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Enjoy saja. Ngabdi itu apa sih? Tidak jadi Tuhan. Jadi bukan pengabdian ala versi pemahaman manusia. Sholat dikatakan mengabdi, ibadah dikatakan mengabdi, berbuat baik dikatakan mengabdi, sholawatan, zikiran, baca Al-Quran dikatakan mengabdi, sering sedekah dikatakan mengabdi. Bukan itu mengabdi di sisi Allah. Itu mengabdikan versi pemahaman manusia. Mengabdi di sisi Allah itu kembalikan kuasa Allah yang selama ini kita rampas kembali kepada Allah. Yaitulah fadkhuli fi ibadi. Golongan hamba-hambaku yang mengabdi, hamba yang sudah tak jadi Tuhan lagi di dalam dadanya. Kemudian wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Yaitulah surga-surganya Allah yang dijanjikan Allah. Hati yang damai, hati yang enjoy saja. Bukan surga-surga bayangan Dajjal, bukan surga-surga yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Selama ini kan kita berharap-harap surganya Dajjal, yang mana banyak bidadarinya, yang gemerlapan tentang kesenangan-kesenangan. Padahal surganya Allah, gelapkanlah dirimu, maka terang benderanglah Allah. Itulah surga yang sebenar-benarnya surga, nikmat yang tertinggi, hanya menyaksikan Tuhannya sebagai Tuhan yang menguasai dirinya. Itulah surga. Surganya Allah yang dimaksud Allah, bukan surga kepahaman bayangan-bayangan manusia yang selama ini dibayang-bayangkan, yang diharap-harapkan.
Berharap surga tapi takut masuk surga. Piye? Iya Kang Fauzi. Berharap surga tapi takut masuk surga. Apa maknanya? Berharap masuk surga tapi takut mati. Bagaimana ini? Katanya pingin surga, lewat jalannya surga, lewat pintunya surga, yakni kematian, matikan dirimu, maka nyatalah Tuhanmu. Kok ndak berani dibaiat, kok ndak berani itu, kok mau ingin masuk surga. Disembelih kemanusiaannya, sifat kebinatangannya, berkorban lembu takut, berkorban lembu mundur. Bagaimana dikatakan ingin masuk surga, sedangkan kita masih memegang kuat tauhid neraka. Jadi kita tidak berani berkorban demi Allah, tapi kita berani berkorban demi hawa nafsu kita untuk selalu dibakar-bakar di dalam neraka. Itulah yang dimaksud Allah abadan abada. Jadi bagi manusianya, bila ingin mengabdi kepada Tuhannya, ia harus masuk surga dulu. Kenapa? Mengabdi kepada Tuhan itu harus ketemu langsung dengan Tuhannya. Kalau tidak masuk surga, bagaimana mungkin kita bisa mengabdi? Mengabdinya mung pura-pura, bayangan, halusinasi saja. Maknanya mengabdi itu apa? Maknanya masuk surga itu apa? Ketika diri manusianya sudah hancur lebur ke dalam uripe Allah, yaitulah masuk surga di dalam persaksian Tuhannya. Bukan manusianya lagi yang bisa menyaksikan Allah, tapi Allah lah yang bisa menyaksikan manusia, karena manusia itu ciptaan Allah. Kalau diilustrasikan, Anda punya HP. Bagaimana mungkin HP Anda bisa menyaksikan Anda? Jangan HP lah, contoh lembu saja, sapi. Anda punya peliharaan sapi. Bagaimana mungkin sapi itu bisa menyaksikan Anda sebagai pemiliknya? Sapi itu tidak tahu bila saya sebagai pemiliknya. Jadi yang harus mengawasi, menjaga, mencukupi, memelihara, ya harus kita yang punya, yang menjaga. Supaya apa? Supaya sapinya enjoy saja, supaya sapinya tidak kelaparan, ya pemiliknya yang jaga, bukan sapi yang menjaga pemiliknya. Kebalik, bukan manusia yang menjaga Allah. Kebalik, bukan manusia yang menyaksikan Allah. Kebalik, bukan manusia yang menyembah Allah. Kebalik, semuanya kebalik bila kepahamannya masih versi tauhid. Jadi sebenarnya yang bisa bersahadat menyaksikan ciptaan-ciptaan, ya yang menciptakan. Ketika yang diciptakan ini, ketika diri manusia kita ini tidak merasa lagi bisa menyaksikan apa-apa. Wong kita bisa menyaksikan diri kita, bahwa diri kita manusia ini karena ada Allah, karena ada hidup. Bila tak hidup, mana tahu bahwa kita adalah manusia, bro. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua memahami apa yang sudah dikaji malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua diberikan kepahaman, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, sehingga kita bisa selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan selawat dalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وأصغر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada seluruh sahabat-sahabat yang sudah mengikuti live ini. Bagi yang baru bergabung, silakan ikuti kaji ulangnya insyaallah besok di YouTube Uripe Allah. Simak-simaklah di sana, ulang-ulanglah kajiannya agar kita ibarat pisau, semakin diasah semakin tajam, semakin paham. Semoga kita semua termasuk saya dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.